Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kesebangunan pada trapesium. Apabila ada sebuah trapesium KLMN dan ada sebuah garis di dalam trapesium itu garis EF yang sejajar dengan KL dan MN, maka berapakah panjang EF? EF-nya kita sebut saja Z ya. Untuk mencari panjang EF atau Z, kita perlu bantuan. Kita buat saja sebuah garis yang sejajar dengan KN. Nah, saat kita membuat garis yang sejajar KN, maka di sini kita membuat sebuah jajar genjang dan sebuah segitiga. Jajar genjang ini pasti memiliki panjang sisi yang sama ya. Apabila sisinya sejajar, maka panjangnya sama. Berarti semuanya ini A gitu ya. Oke, nah di sini yang kita pakai nanti apa? Yang kita pakai justru segitiga yang kecil itu. Kita sebut saja di sini X ya, di sini Y. Nah, pada segitiga ini nanti akan muncul perbandingan yang akan kita gunakan. Ada Y, L, F, X, M ya. Nah, di sini ada dua segitiga yang sebangun. Segitiga yang besar dan segitiga yang kecil. Segitiga yang besar ini Y, L, M. Segitiga yang kecil X, F, M ya. Nah, ini Ibu sudah sesuaikan agar dia bersesuaian langsung ya. YL bersesuaian dengan FX, LM bersesuaian dengan FM, dan MY bersesuaian dengan MX. Maka kita peroleh perbandingan. Ini YL ini per XF sama dengan LM per FM sama dengan MY per MX. Begitu. Oke, kita pahami dulu yang itu. Langsung kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal ini. Dari soal berikut panjang EF adalah, berdasarkan cara yang tadi kita gambar dulu apa? Kita gambar dulu garis yang sejajar dengan AD. Dari C berarti ke sini ya. Oke, kita sudah buat ini, kita sebut saja ini X, ini Y. Karena yang ini 16 cm ya, DC 16 cm dan ini adalah jajar genjang, maka di sini 16 cm juga. Ini 16 cm juga. Karena dari A ke B itu 20 cm, dari A ke Y ini hanya 16 cm, maka dari Y ke B ini sama dengan 20 kurangi 16, 4 cm. Lalu di sini untuk panjang CX-nya sama dengan DE ya, 2 cm dan panjang XY-nya sama dengan 6 cm. Kita buat dulu segitiga yang barunya. Ini sejajar ya. Ini Y, B, F, C, X. Dengan panjang CX-nya 2, yang ini 6, yang ini 4. Nah, EF di sini kita wakili dengan menghitung XF dulu. Nah, kita akan mencari XF dulu ya. Kita buat dulu ada dua segitiga yang besar dan yang kecil ya. Dan segitiganya itu sebangun. Y, B, C, dan X, F, C. Panjang YB-nya 4, YC-nya 6 tambah 2, 8. XF-nya yang ditanyain, lalu XC-nya 2. Kita mau cari XF ya, berarti XF sama dengan XF per YB sama dengan CX per CY ya. XF per YB-nya 4, CX-nya 2, CY-nya 8. Kita kali silang. Kita peroleh 8 kali XF sama dengan 2 kali 4. Berarti XF sama dengan 2 kali 4-nya 8 ya. Ini 8.
XF sama dengan 8 bagi 8 sama dengan 1. Nah, di sini XF-nya sama dengan 1. Apakah sudah selesai? Belum ya. Di sini XF-nya 1. Berarti yang ditanyakan EF ini akan sama dengan E sampai X ditambah X sampai F. Diperoleh X-nya 16, F-nya 1, jadi sama dengan 17 cm. Jadi panjang EF sama dengan 17 cm. Nah, kalau kamu lihat di modul ada cara yang lebih ringkasnya. Sekarang akan Ibu jelaskan ya cara lebih singkatnya itu. Masih dengan soal yang sama, kita akan menggunakan rumus kesebangunan pada modul ya. Oke, bagaimana cara mencari EF menggunakan rumus itu? EF akan sama dengan, nah yang atas dikali ke bawah, 2 kali 20 tambah yang bawah kali ke atas, 6 kali 16 bagi, nah yang di pinggir-pinggir ini ditambahkan 2 tambah 6. Jadi kita peroleh 2 kali 20, 40, 6 kali 16 di 96, 2 tambah 6, 8. Sama dengan 90, 6 tambah 40, 136 dibagi 8, ini sama dengan 17. Jadi EF-nya sama dengan 17 cm. Bagaimana? Mana yang lebih mudah? Cara yang pertama, menggunakan perbandingan pada kesebangunan, atau cara yang kedua, menggunakan rumus. Tapi ingat, kalau menggunakan rumus harus tahu konsepnya dulu ya. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke contoh soal nomor 2. Di contoh yang kedua ini kita diminta untuk mencari panjang EA atau AE ya. Yang ini kita sebut saja dia X ya. Kalau kita pakai cara yang kedua ini, kita pakai cara yang kedua ini, di mana EF yang tengah-tengah ini akan sama dengan yang atas kali yang bawah kali yang atas ya. EF yang ini akan sama dengan yang atas kali yang bawah. EA kali DC tambah yang bawah kali yang atas. Itu berarti DE kali AB ya. Bagi DC tambah bagi yang ini tambah yang ini ya. Berarti DE tambah EA. Jadi EA atas kali bawah X kali 27 bawah kali atas 5 kali 18 per DE tambah EA nya berarti 5 tambah X ya. Dimana EF nya sendiri sudah tahu sama dengan 22. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, kita kalikan 22 nya dengan yang bawah ini. Jadi kita peroleh 22 kali 5 tambah X sama dengan X kali 27, 27X tambah 5 kali 18, 5 kali 10, 50, 5 kali 8, 40, jadi 90. Kalikan ke sini. 22 kali 5, 110. 22 kali X, 22X sama dengan 27X tambah 90. Kita kelompokkan yang ada X-nya kita simpan di sebelah kiri. Yang nggak ada X-nya, yang bilangan kita simpan ke sebelah kanan ya. Berarti di sini ada 22X, 27-nya kita simpan ke sebelah kiri atau kita pindah ruas, dikurangi ya, jadinya 27X, di sini 90 dikurangi 110, dapat negatif 5X sama dengan
Ini 22 dikurangi 27 negatif 5x sama dengan 90 dikurangi 110, jadi sama dengan negatif 20. Berarti x-nya negatif 20 bagi negatif 5. Negatif bagi negatif positif ya. 20 bagi 5, 4. Jadi x-nya sama dengan 4 cm. Oke, ketemu ya. Jadi panjang AE atau EA sama dengan 4 cm. Baik, sekian pembahasan kita pada kali ini. Silakan kerjakan latihan soalnya dan kumpulkan tugasnya melalui Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.